Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas kisah luar biasa tentang detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang menunjukkan betapa besarnya cinta beliau kepada umatnya, bahkan di saat-saat paling sulit. Mari kita renungkan bersama perjuangan dan pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga nafas terakhirnya. Seperti apa kisah lengkapnya? Sebelum kita lanjut, mari kita lantunkan salawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, mari kita mulai. Pagi itu, langit mulai menguning, namun burung-burung gurun tetap diam, enggan mengepakkan sayapnya. Dalam keheningan yang syahdu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara terbata-bata menyampaikan pesan terakhirnya. Wahai umatku, kita semua berada dalam kekuasaan dan kasih sayang Allah. Maka bertakwalah dan taatilah Dia. Aku mewariskan kepada kalian dua pedoman hidup, sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintaiku. Dan kelak mereka yang mencintaiku akan bersamaku di surga. Tatapan teduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyapu para sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatapnya dengan mata berkaca-kaca, Umar tampak berusaha menahan Isa, Utsman menghela napas panjang, dan Ali menundukkan kepala dalam-dalam. Semua tersadar, waktunya hampir tiba. Rasulullah akan meninggalkan kita. Begitu lirih suara hati para sahabat. Manusia yang paling mereka cintai telah menuntaskan amanahnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin nyata. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar, tubuhnya limbung dan Ali serta Fadl segera menangkapnya. Seandainya mereka bisa, mereka ingin menghentikan waktu. Matahari semakin meninggi, tapi pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tertutup. Di dalamnya, beliau terbaring lemah, keningnya bercucuran keringat, membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba, dari luar pintu terdengar suara seseorang mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Fatimah yang sedang menjaga ayahnya segera menuju pintu. Namun, ia tak mengizinkan tamu itu masuk. "Maaf, ayahku sedang sakit," katanya sambil menutup pintu dan kembali menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlahan membuka matanya dan bertanya, "Siapa yang datang, wahai putriku?" "Aku tidak tahu, ayah. Sepertinya baru kali ini aku melihatnya," jawab Fatimah lembut. Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap putrinya dengan penuh makna. Wajah beliau seolah sedang mengabadikan setiap detik kebersamaan mereka. Kemudian, dengan suara yang lemah namun menggugah, beliau berkata, "Ketahuilah, wahai Fatimah, dialah yang menghapus segala kenikmatan dunia. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dia adalah Malaikatul Maut." Fatimah terhenyak, tangisnya tertahan di tenggorokan. Malaikat maut pun masuk menghampiri. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih mencari seseorang. "Di mana Jibril? Mengapa dia tidak bersamamu?" Lalu Jibril dipanggil. Ia sebenarnya sudah bersiap di langit dunia untuk menyambut ruh kekasih Allah, pemimpin semesta. Saat Jibril hadir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang semakin lemah bertanya, "Jibril, apa hakku di hadapan Allah nanti?" Jibril tersenyum lembut, menenangkan, "Wahai Rasulullah, pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah bersiap menanti ruh sucimu. Semua surga kini terbuka lebar untuk menyambutmu." Namun, mendengar kabar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tampak gelisah. Jibril pun bertanya, "Apakah engkau tidak bahagia dengan kabar ini?" Dengan suara penuh harap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak." Jibril tersenyum haru dan menjawab, "Jangan khawatir, wahai Rasul Allah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, Aku haramkan surga bagi siapapun kecuali umat Muhammad telah lebih dulu memasukinya." Detik-detik itu semakin dekat. Israel bersiap menjalankan tugasnya. Perlahan, ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai ditarik. Seluruh tubuh beliau bersimbah peluh. Urat-urat di lehernya menegang menahan sakit yang luar biasa. Dengan suara lirih, beliau mengaduh, "Jibril,
betapa pedihnya sakaratul maut ini. Fatimah terpejam, menahan duka yang tak tertahankan. Ali yang berada di sampingnya semakin menundukkan kepalanya, sementara Jibril memalingkan wajahnya. "Jibril, apakah kau jijik melihatku hingga kau palingkan wajahmu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara lemah. Jibril menggigit bibirnya, menahan tangis. "Siapakah yang tega melihat kekasih Allah menghadapi ajal?" jawabnya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memekik. Kesakitan yang amat dahsyat terasa semakin menjadi. "Ya Allah, betapa dahsyatnya sakaratul maut ini. Biarlah aku saja yang menanggung seluruh penderitaannya. Jangan engkau timpakan kepada umatku." Perlahan, tubuh mulia itu mulai mendingin. Kaki dan dadanya tak lagi bergerak. Namun, bibirnya masih bergetar, seakan ingin menyampaikan sesuatu. Ali segera mendekatkan telinganya. "Ushikum bisyalati, wama malakat aimanukum." Peliharalah salat dan santuni orang-orang lemah di antara kalian. Di luar, suara tangisan semakin keras. Para sahabat saling berpelukan, berusaha menahan kepedihan yang teramat dalam. Fatimah menutup wajahnya dengan tangan, sementara Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulai membiru. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisik, "Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku." Lalu, segalanya hening. Cahaya kehidupan manusia paling mulia itu telah padam di dunia, kembali ke hadirat Allah. Kini, mampukah kita mencintainya seperti beliau mencintai kita? Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke hadirat Allah, Fatimah radhiyallahu anha melangkah masuk ke kamar ayahandanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, begitu melihat keadaan beliau, air matanya jatuh. Biasanya, setiap kali ia datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bangkit menyambutnya dan mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Tapi kali ini, tubuh mulia itu lemah, tak lagi mampu berdiri untuknya. Melihat putrinya menangis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan suara lembut, "Mendekatlah, wahai Fatimah." Saat Fatimah mendekat, beliau membisikkan sesuatu di telinganya. Seketika, tangis Fatimah semakin pecah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memanggilnya sekali lagi dan membisikkan sesuatu yang lain. Kali ini, Fatimah tersenyum di antara air matanya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, orang-orang bertanya kepada Fatimah, "Apa yang beliau bisikkan hingga engkau menangis? Dan apa pula yang beliau bisikkan hingga engkau tersenyum?" Fatimah menjawab, "Pertama kali beliau berkata kepadaku, 'Wahai Fatimah, aku akan meninggal malam ini.' Maka aku pun menangis. Namun, saat beliau melihat tangisanku, beliau berkata lagi, 'Engkau, wahai Fatimah, adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku.' Maka aku pun tersenyum." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil kedua cucunya, Hasan dan Husain, mencium mereka dengan penuh kasih sayang dan mewasiatkan kebaikan kepada mereka. Beliau juga memanggil istri-istrinya, memberi nasihat dan mengingatkan mereka agar selalu bertakwa. Tak lama kemudian, rasa sakit semakin berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keluarkanlah siapa saja dari rumahku." Lalu beliau memanggil Aisyah radhiyallahu anha, "Mendekatlah kepadaku, wahai Aisyah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merebahkan kepalanya di pangkuan istrinya yang tercinta. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau mengangkat tangan dan berucap, "Bahkan Ar-Rafiqul A'la." Bahkan Ar-Rafiqul A'la. Saat itu, semua pun mengerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang diberi pilihan antara tetap hidup di dunia atau kembali kepada Allah, Sang Kekasih tertinggi. Malaikat Jibril datang menemui beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, malaikat maut ada di pintu, meminta izin untuk menemuimu." Ini adalah pertama kalinya ia meminta izin kepada siapapun sebelum mencabut nyawa mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lemah dan berkata, "Izinkan dia masuk, wahai Jibril." Malaikat maut pun masuk, memberi salam dengan penuh hormat, "Assalamualaikum, wahai Rasulullah." Malaikat maut berdiri di sisi kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh hormat. Ia berkata, "Wahai ruh yang baik, ruh Muhammad bin Abdullah, keluarlah menuju keridhaan Allah. Menujulah kepada Rabb yang ridha dan tidak murka."
Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha mulai berdoa dengan suara yang lemah, namun penuh ketulusan. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan susulkan aku pada Ar-Rafiq Al-A'la. Ya Allah, aku memilih Ar-Rafiq Al-A'la. Ya Allah, aku memilih Ar-Rafiq Al-A'la. Lalu, tangan beliau perlahan terkulai, dan kepala mulia itu semakin berat di pangkuan Aisyah. Saat itulah Aisyah menyadari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Ia terdiam sejenak, terpaku dalam kesedihan yang tak tertahankan. Namun, akhirnya ia bangkit, keluar dari kamar, dan dengan suara yang bergetar, ia berkata di hadapan para sahabat yang tengah berada di masjid, Rasulullah telah wafat. Rasulullah telah wafat. Rasulullah telah wafat. Tangis pun pecah di seluruh penjuru masjid. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terduduk lemas, seakan beban dunia menimpanya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tampak kebingungan, tangannya gemetar tanpa arah. Sementara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keterkejutan dan penolakannya berseru, jika ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, akan kupenggal kepalanya dengan pedangku. Beliau tidak wafat, beliau hanya pergi menemui Rabb-Nya, sebagaimana Musa alaihissalam pergi menemui Rabb-Nya. Berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengguncang seluruh Madinah. Namun di tengah kepedihan itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap tegar. Ia masuk ke kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendekat, lalu memeluk jasad suci itu dengan penuh cinta. Dengan suara yang syarat kesedihan, ia berkata, "Wahai sahabatku, wahai kekasihku, wahai bapakku." Kemudian ia mengecup kening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbisik, "Engkau tetap mulia, baik dalam hidup maupun dalam kematian." Setelah itu, Abu Bakar keluar menemui para sahabat yang dilanda duka mendalam. Dengan keteguhan hatinya, ia berkata di hadapan mereka, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Ucapannya seketika menyadarkan para sahabat bahwa risalah ini bukan bergantung pada seorang manusia, tetapi kepada Allah yang kekal. Hari itu, Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di waktu duha yang kian panas, manusia paling mulia kembali kepada Rabb-Nya di usia 63 tahun lebih 4 hari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langit Madinah seakan turut berduka, bukan sekadar mendung biasa, tetapi mendung yang menyelimuti hati setiap manusia. Angin terasa enggan berhembus, dedaunan tak bergoyang, dan burung-burung pun seakan memilih diam. Kesedihan menyelimuti setiap sudut kota suci itu. Di Masjid Nabawi, seorang pria berkulit legam, Bilal bin Rabah, mencoba menjalankan tugasnya seperti biasa. Dengan suara bening nan lantang, ia mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Madinah mulai berdatangan ke masjid, namun mereka sadar, imam yang biasanya memimpin salat tak akan pernah muncul lagi dari biliknya. Saat Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya tiba-tiba bergetar. Dadanya bergemuruh menahan tangis. Muhammad Rasulullah. Sosok yang biasa ia panggil dengan penuh cinta, kini tak lagi ada. Tangannya mulai gemetar. Bibirnya berusaha melafalkan nama itu, tetapi yang keluar hanyalah isakan yang tertahan. Air matanya tumpah tak terbendung. Ia mencoba melanjutkan, namun tubuhnya semakin lemah, suaranya semakin parau. Hingga akhirnya ia tak mampu meneruskan. Para sahabat yang melihatnya segera menghampiri dan memeluknya. Mereka tahu, bukan hanya Bilal yang berduka, seluruh Madinah menangis. Suara tangisan pecah di setiap sudut kota, membasahi tanah yang pernah menjadi saksi hadirnya manusia paling dicintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Bilal bin Rabah setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti cinta yang begitu mendalam. Setiap sudut Madinah mengingatkannya pada sosok yang membebaskannya, yang memuliakannya, yang menjadikannya lebih dari sekadar mantan budak, tetapi seorang muadzin yang suaranya menggema ke seluruh penjuru Madinah. Namun, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tugas mengumandangkan azan menjadi siksaan batin bagi Bilal. Suaranya tersendat ketika harus menyebut nama Muhammad Rasulullah, karena kenyataan bahwa sang Nabi tak lagi ada di balik biliknya untuk menyahut panggilannya. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu memahami kesedihan Bilal lebih dari siapapun.
Dengan berat hati, ia mengizinkan Bilal berhenti dari tugasnya sebagai muadzin dan merelakannya pergi dari Madinah. Sebelum pergi, Bilal berkata, "Jika dulu engkau membeliku untuk kepentingan dirimu sendiri, maka engkau berhak menahanku. Tetapi jika engkau telah memerdekakanku karena Allah, maka biarkan aku bebas menuju kepadanya." Abu Bakar tersenyum lembut dan menjawab, "Demi Allah, aku benar-benar membelimu untuk Allah, dan aku memerdekakanmu juga karena Allah." Bilal pun meninggalkan kota yang penuh kenangan itu dan menuju Damaskus, bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi mengumandangkan azan, kecuali sekali bertahun-tahun kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memintanya untuk mengumandangkan azan di Baitul Maqdis. Saat suaranya kembali bergema, mengingatkan kaum muslimin akan hari-hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, orang-orang menangis tersedu-sedu. Umar sendiri tak mampu menahan air matanya. Kenangan akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu nyata, seakan-akan beliau masih ada di tengah mereka. Kisah Bilal adalah kisah cinta yang abadi, bukan hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kepada Islam itu sendiri. Ia adalah bukti bahwa kehormatan di sisi Allah bukan karena warna kulit atau asal-usul, melainkan karena ketakwaan dan keikhlasan. Dan kini, setiap kali suara azan berkumandang di penjuru dunia, kita tahu itu adalah warisan dari seorang pria berkulit legam yang dahulu dipeluk dengan penuh kasih oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijanjikan tempat di surga. Bilal tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak lagi mengumandangkan azan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan yang mendalam terhadap sang Nabi membuatnya enggan mengangkat suara untuk menyerukan panggilan salat seperti dahulu. Namun, takdir mempertemukannya kembali dengan Umar bin Khattab di wilayah Syam setelah sekian lama berpisah. Di Jazirah Arab, suasana duka kembali menyelimuti kaum muslimin. Khalifah pertama, sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar Ash-Shiddiq, telah berpulang ke rahmatullah. Kini, tampuk kepemimpinan dipegang oleh Umar bin Khattab, sang Al-Faruq. Harapan besar umat Islam tertumpu padanya untuk menjaga keutuhan dan kejayaan Islam. Dalam perjalanannya ke Damaskus, Umar bin Khattab memiliki satu tujuan khusus, menemui Bilal dan membujuknya agar kembali mengumandangkan azan. Setelah 2 tahun penuh tantangan dalam kepemimpinannya, berjuang melawan para pembangkang zakat, menghadapi para nabi palsu, serta menjaga persatuan umat, Umar ingin menghidupkan kembali semangat kaum muslimin dengan mengumpulkan mereka dalam satu syaf di masjid. Salah satu cara terbaik untuk membangkitkan kembali semangat mereka adalah dengan suara Bilal yang telah lama dirindukan. Namun, Bilal tetap menolak. Kenangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlalu kuat, dan ia merasa tidak sanggup lagi mengumandangkan azan tanpa kehadiran sang Nabi. Umar, dengan keteguhannya yang khas, tidak menyerah begitu saja. Dengan penuh harap, ia berkata, "Hanya sekali Bilal, lakukan ini demi umat yang dicintai Muhammad, umat yang disebut-sebutnya saat sakaratul maut. Begitu besar cintamu kepada Muhammad, tidakkah engkau juga mencintai umat yang beliau cintai?" Hati Bilal tersentuh. Permintaan ini bukan untuk Umar, bukan pula untuk dirinya sendiri, tetapi untuk umat Islam yang merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berat hati, ia akhirnya setuju untuk mengumandangkan azan hanya sekali saat waktu subuh. Berita ini menyebar luas ke seluruh penjuru negeri. Kaum muslimin berbondong-bondong memenuhi masjid untuk menyaksikan dan mendengar suara yang telah lama tak terdengar itu. Mereka ingin menghayati kembali lantunan yang dulu selalu menemani hari-hari mereka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika fajar mulai menyingsing, Bilal berdiri di tempatnya. Dengan suara bening nan lantang, ia mulai mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menggema, menembus langit Syam dan menggetarkan hati yang mendengarnya. Tak sedikit yang langsung meneteskan air mata, merasakan getaran kerinduan yang luar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bilal melanjutkan dengan suara yang masih kuat, namun penuh haru. Hatinya mengingat kembali hari-hari ketika ia mengumandangkan azan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan senyuman. Namun saat tiba pada kalimat yang paling berat baginya, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya mulai bergetar. Ia tak mampu menahan perasaan yang membuncah.
Kenangan akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seketika menyeruak dalam ingatannya, seakan beliau masih ada di sana, di antara mereka. Bibirnya gemetar, dadanya sesak, dan akhirnya Bilal tak kuasa melanjutkan. Air matanya tumpah, tak terbendung lagi. Kaum muslimin yang hadir pun ikut terisak. Masjid dipenuhi dengan tangisan rindu yang tak terbendung. Suara tangis terdengar dari setiap sudut. Mereka seolah kembali ke masa lalu, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di tengah-tengah mereka, memimpin salat dan memberikan petunjuk dengan penuh kasih sayang. Bilal berusaha melanjutkan, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah." Namun, setiap kata yang terucap semakin menyayat hati. Seruan itu bukan hanya ajakan untuk salat, tetapi juga panggilan untuk menghidupkan kembali semangat dan harapan yang hampir redup. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Adzan itu bukan sekadar panggilan ibadah. Ia menjadi simbol kebangkitan, cahaya di tengah kegelapan, dan pengingat bahwa perjuangan harus terus berlanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keagungan Allah kembali dikumandangkan, menggema di seluruh penjuru negeri. Seakan-akan seluruh makhluk ikut bersaksi bahwa hanya Allah yang maha besar dan segala urusan kembali kepadanya. La ilaha illallah. Selesai sudah azan yang penuh haru itu. Namun, tak ada seorang pun yang tak menangis. Bilal sendiri tak sanggup menahan tangisnya. Itu adalah kali terakhir ia mengumandangkan azan, suara panggilan yang telah menjadi bagian dari hidupnya sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu, bumi Syam kembali basah oleh air mata. Tidak hanya karena kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga karena mereka menyadari bahwa Bilal, muadzin kesayangan sang Nabi, tidak akan pernah lagi mengangkat suaranya untuk menyerukan panggilan salat. Azan terakhirnya menjadi lambang cinta, kesetiaan, dan kerinduan yang tak pernah padam. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.